Bagaimana kita dapat menjaga kondisi tubuh kita tetap sehat, supaya kita dapat memiliki pertahanan yang kuat untuk dapat melawan pandemi COVID ini? Yang pertama tentu adalah disiplin hidup. Anda tetap mengenakan masker, rajin cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan banyak orang juga memilih jalan dengan misalnya minum multivitamin atau menjaga kondisi tubuh dengan minum seperti vitamin ester C ini yang dikatakan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ada juga orang kemudian menyiapkan obat-obatan di rumah kalaupun mereka terserang demam sedikit, itu bisa dapat mengatasi demam tersebut. Ada juga yang rajin berolahraga tiap hari, ada rajin bersepeda, ada yang pergi jogging di Karebox di dekat sini. Wow, mereka semua berolahraga. Di rumah masing-masing juga bisa berolahraga. Jadi orang menjaga kondisi tubuh mereka tetap fit supaya mereka tidak terpapar virus COVID-19. Tetapi yang paling penting adalah disiplin. Jangan pernah lengah. Dari survei yang dilakukan, orang-orang yang terpapar COVID adalah orang-orang yang memberikan celah virus itu masuk. Contoh, misalnya orang-orang yang ke restoran untuk makan, itu juga merupakan salah satu tempat yang memungkinkan virus itu menyebar. Atau misalnya orang-orang yang bekerja di kantor tapi lalai menggunakan masker contohnya, karena mungkin mereka berpikir ya udahlah, kita sudah saling kenal satu sama lain, dan sirkulasi udara di dalam ruangan itu kan udaranya hanya berputar-putar di situ aja. Jadi kadang-kadang hanya karena masalah sepele kita lalai mengenakan masker atau cara menggunakan masker yang keliru, hidungnya itu kelihatan, itu juga tidak memproteksi diri kita. Jadi banyak orang terpapar COVID, kenapa? Karena tidak disiplin. Dan dalam hidup rohani, kalau kita membaca Injil hari ini, saya mengusulkan Anda membaca Injil Lukas pasal 11, mulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 26. Dan di sana Yesus menggambarkan jiwa manusia itu, ibaratnya ini sebuah ruangan. Ruangan ini kita mungkin sudah bersihkan, dan tidak ada lagi kuasa-kuasa kegelapan dalamnya, yang dikatakan Yesus ketika iblis meninggalkan satu tubuh manusia, dia pergi mengembara, dan ketika dia tidak menemukan tempat yang lebih baik, dia akan kembali dan melihat ruangan tersebut, wow, sudah bersih dan kosong. Itu yang penting, kosong dan terbuka. Berarti orang tidak memiliki proteksi apapun juga pada dirinya. Dan karena itu yang dibutuhkan adalah sebenarnya tetap berdisiplin, memproteksi diri sendiri. How? By praying, berdoa. Doa itu merupakan kekuatan kita, perisai kita, pelindung kita. Itu lebih dari sekedar multivitamin, itu masker kita. Itulah yang menjaga kita. Dengan tekun berdoa, kita juga akan mendapatkan kekuatan untuk melawan kuasa-kuasa yang mungkin mau mengganggu hidup kita, yang mau mencelakakan kita. Kita memiliki kekuatan dari Allah sendiri, bukan kekuatan dari kita. Saya pernah ikut sebuah workshop mengenai hipnoterapi, dan juga pernah tentang hipnotis. Dan yang menarik, saya cuma mencoba mengingat pengalaman tersebut. Yang menarik adalah orang-orang yang memiliki konsentrasi yang tinggi itu susah untuk dihipnotis. Mungkin karena mereka bisa fokus. Sedangkan orang-orang yang agak lemah fokusnya dan konsentrasinya itu gampang sekali dihipnotis. Anda tahu hipnotis ya? Dalam hitungan 3 Anda tertidur. 1, 2, 3. Anda tidak terhipnotis. Saya bukan seorang hipnoterapi. Tapi yang saya mau katakan adalah ini. Ada seorang teman yang konsentrasinya itu sangat lemah, gampang dihipnotis. Dan dia diminta untuk tampil ke depan. Dan hanya dalam sekejap dia gampang sekali hipnotis. Disuruh merekatkan jari-jarinya, itu seperti nggak bisa lepas sama sekali. Tapi kemudian sang pembicara ini memberikan tips. Dia berikan contoh sebagai kita orang beriman, berdoa. Berdoa itu dapat memberikan kepada kita proteksi. Dan betul, setelah dia berdoa pada kesempatan kedua, dia mau hipnotis tersebut tidak bisa menguasai dirinya. Dia punya proteksi yang kuat. Wow. Dan isi doanya, dengarkan saya baik-baik, adalah, ya Tuhan, lindungilah aku juga dari hipnotis, kecuali aku mengizinkannya. Kecuali aku mengizinkannya.
It means you open the door of your heart, of your mind. Sejauh Anda menutupnya, tidak akan masuk. Tapi yang menjadi penutup ini dan perisai ini adalah Tuhan. So, Bapak Ibu Guru jangan lupa berdoa setiap hari. Sebelum berangkat dari rumah berdoa. Mau pulang ke rumah berdoa. Mau mulai mengajar berdoa. Juga anak-anak Semakara jangan pernah lupa untuk berdoa. Intinya adalah awareness. Senantiasa berjaga-jaga tapi disiplin. Maka Bapak Ibu Guru jangan pernah lengah. Secara fisik kita disiplin menjaga kesehatan kita, secara spiritual kita juga menjaga disiplin agar hidup rohani kita pun terjaga dan Allah menjadi perisai kita. Tuhan, Engkaulah perisai hidup kami. Kami mohon berikan kepada kami kekuatan-Mu, berikan kami perlindungan-Mu, dan semoga kami dapat melewati pandemi ini tetap sehat walafiat dan juga membawa orang-orang kami cintai di sekitar kami pun tetap sehat pula. Dan jiwa kami pun Engkau lindungi dan Engkau senantiasa menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami dengan berkat yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.